Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para ulama, sesepuh tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang insyaallah kita berharap selalu dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur hanya kepada Allah tempat bermuaranya, karena nikmat pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan setiap saat, terutama pagi hari ini melaksanakan sholat subuh dan kemudian menapaki ridho Allah dengan thalabul ilmi, mendalami kaidah-kaidah keagamaan dan berharap menjadi bertambahnya keyakinan dan Allah ridho menambah lagi kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sejak kita memulainya dulu membaca syahadat dan salawat kiranya selalu saja tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik salawat, kemudian dijadikan bukti kita mencintai Nabi dan kendaraan yang kita gunakan meraih syafaat yang pernah dijanjikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita bicara tentang upaya manusia sebagai fitrahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkanlah bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu akan mencari siapa pencipta alam semesta ini. Begitulah kodratnya. Bahkan ulama mengangkat ayatnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimati. Itulah fitrah Allah yang sudah Allah tetapkan kepada manusia, tidak akan pernah ada perubahan terhadap ketetapan itu. Yang dipahami oleh banyak ulama tafsir ketika baca tafsir mereka bahwa ketetapan Allah kepada makhluk itu atau kepada manusia, mereka akan selalu saja mencari Tuhan dan itu tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Maka saya pernah menyampaikan, di daerah seperti kita yang metropolitan ini, kita bisa mendapatkan mall dengan segala macam fasilitas kemewahannya. Tapi kita tidak pernah mendapatkan itu kalau kita datang ke daerah-daerah terpencil di perkampungan. Tapi apa yang kita dijumpai di perkampungan, tempat-tempat ibadah, pasti ada di tempat-tempat perkotaan juga. Kalau gitu ada yang tidak sama dalam budaya manusia, tapi ada keseragaman dalam keinginan manusia, fitrahnya. Semuanya adalah makhluk yang mencoba mencari Tuhan. Di kampungkah itu, di tengah kotakah itu, maka semua akan punya tempat-tempat untuk peribadatan. Dalam pengertian manusia pasti cari Tuhan kan. Nah, upaya manusia mencari Allah ataupun mencari Tuhan ini macam-macam. Ada yang kemudian lewat alam semesta. Ada yang mungkin lewat makhluk. Sampai Nabi menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Merenung dan berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan Allahnya. Kalau kamu sudah sanggup merenung tentang ciptaan Allah, kamu akan sampai pada penciptanya. Bahkan sampai ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau ada orang memahami dan mengenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Maka kalau gitu upaya manusia mengenal bisa dengan berbagai macam objek. Salah satunya pengenalan diri, maka kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita mulai mengenal Allah, mencoba lewat nama-nama yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang kemudian diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan Asmaul Husna. Nama yang paling baik. Karena kata husna, sementara ulama menyimpulkannya
itu ada kata atau ada ungkapan ter atau paling gitu. Jadi asma'u, nama-nama husna yang terbaik atau yang paling baik. Sehingga Allah tidak pernah menafikan atau dalam agama Islam ini tidak menafikan ada nama yang lain. Ada. Tapi nama Allah pasti paling terbaik. Sebagaimana Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang di antara yang mengasihi dan menyayang. Jadi Allah tidak menutup ada yang penyayang, tapi kalau dibandingkan dengan penyayangnya Allah ya beda. Ahkamul hakimin, Allah sebaik-baik hakim. Begitu kita melihat terjemahannya. Kalau Allah sebaik-baik hakim, Allah tidak menafikan ada hakim yang lain. Tapi kalau bertahkim atau mengambil hukum Allah jauh lebih baik. Maka ulama membuka peluang adanya hukum masyarakat atau hukum positif yang berlaku ditetapkan oleh manusia. Tapi hukum Allah jauh lebih baik. Itulah ahkamul hakimin. Saya setuju dengan pandangan itu. Nah, sekarang ketika kemarin sudah kita bicarakan tentang Asmaul Husna Allah. Nama yang paling utama, yang paling pertama itu Allah. Itulah Allah. Dia memperkenalkan dirinya dengan Allah. Ada ulama yang memahaminya begini. Ketika Allah melafazkan atau menyampaikan pesan bahwa dia Allah, hurufnya alif, lam, ha. Maka kita bacalah dia Allah gitu. Setidaknya ada pandangan ulama yang unik bagi saya benar gitu. Allahu, kenapa Allah menyebutkan dengan alif, lam, ha? Seolah-olah pertemuan yang kemarin, kalau Allah mau dihilangkan dari benak kalian, dari pikiran dan kehidupan kalian, Allah tidak akan pernah mungkin bisa hilang sebagaimana Allah. Lafaz Allah meskipun satu persatu dihilangkan tidak akan pernah mungkin berubah maknanya. Bulan lalu Allah tulisannya alif, lam, ha. Coba dibuang alifnya. Maka dia akan tersisa berbunyi lillahi. Bukankah makna lillahi itu tetap Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kehilangan satu hurufnya saja dia tidak berubah. Beda dengan kemarin saya contohkan lagi, kalau kita kehilangan satu huruf dari nama atau kehilangan beberapa huruf dari nama, maka nama itu otomatis berubah. Bubariyah namanya. Terus kehilangan berapa hurufnya? Bubar. Gitu kan. Bututi, kehilangan berapa hurufnya? Butut, gitu kan. Nah itu kan berubah udah tahu. Tapi kalau Allah kehilangan ya tetap Allah, gitu. Lillahi ya Allah. Maka kemudian alif sudah hilang, tetap lillah Allah. Lamnya dibuang, dia tetap berbunyi lahu. Maka Allah tetap memperkenalkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu bagi Allah tetap. Gitu. Sudah kehilangan dua saja masih tetap bagi Allah. Bahkan kalau satu lagi dihilangkan tinggal hu. Sampai ada aliran yang menyatakan hu itu tetap Allah meskipun kita hanya berkata hu. Ada sebuah thariqat kalau dia menyebut Allah hanya hu. Sebab dia yakin hu itu tetap Allah, nggak mungkin bisa dihilangkan. Nah begitu sementara pemahaman ulama tentang lafaz Allah itu. Kalau ada ulama lain menjelaskan tentang Allah, ya benar juga. Kenapa benar juga? Semua manusia berupaya untuk meraba Allah itu kayak apa. Nggak ada yang sempurna kemampuan manusia dalam mengenal Allah. Nggak ada. Abu Bakar didesak tentang Allah itu. Bagaimana Allah itu? Dijawab. Lantas ketika si penanya itu makin tanya lagi. Abu Bakar bilang, saya tidak kenal, saya tidak tahu, kata Abu Bakar. Maka yang nanya bingung ketika dikenal Allah itu sebagai yang disembah, tapi terakhirnya dia bilang saya tidak tahu. Bingung dia, kamu menyembah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Maka akhirnya Abu Bakar terkenal ungkapannya al-ajzu anil idraki al-idrak. Ketidakmampuan manusia mengenal Allah secara sempurna, itu batas kemampuan namanya. Ketidakmampuan manusia mengenal Allah secara sempurna, itu batas kemampuan manusia.
Jadi nggak ada manusia yang kenal Allah secara sempurna. Makanya jangan so deket, so pede gitu. Ya, ini kan banyak barisan orang-orang yang kayaknya udah dekat benar dengan Tuhan itu. Kayaknya udah dekat benar dengan Allah itu. Kayak kenal Allah 100%. Padahal dia sering membaca walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam dan tidak yakun ada lahu bagi Allah setara kufuwan, setara ahadun satupun itu. Jadi kalau gitu upaya manusia mengenal Allah baik lewat lafadznya, alam semestanya, pengenalan terhadap Allah itu tidak mungkin sempurna. Karena Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya maksimal bisa diraba oleh indera manusia. Kenapa? Kehebatan Allah itu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh logika manusia. Bukan gak ada, logika manusia gak sampai gitu. Ya, itulah Allah yang tetap tinggi. Tapi boleh kita mengenal Allah lewat alam, lewat manusia, bahkan lewat namanya begitu pula. Kemarin Allah begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini sifat yang dominan menyertai Allah itu. Selalu aja dia menyertai Allah itu. Dominan, paling banyak katanya. Setelah Allah, maka nama yang seringkali diperkenalkan oleh Allah yang dominan itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini bertebaran dalam Quran itu. Setidaknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bahkan Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Banyak banget bertebaran Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kalau ulama menghitung kemudian mengambil sebuah kesimpulan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim merupakan satu nama atau dua nama Allah yang banyak setelah kata Allah. Allah banyak, keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lantas bagaimana pandangan ulama terhadap Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini? Ada kitab paling kecil, kitab tafsir paling mini. Paling kecil. Namanya kitab tafsir Jalalain. Ini kalau orang-orang pernah mondok pesantren kenal nih tafsir Jalalain paling terkenal. Jalalain itu kitab tafsir, Jalalain artinya dua jalal gitu ya. Satu jalal jalalun. Dua jalal jalalani gitu. Karena dia nasab ataupun mansub jalalaini atau tasniahnya jalalaini. Jadi jalalaini itu artinya dua orang jalal. Masuklah jadinya jalalaini. Kenapa tafsir itu disebut jalalaini? Karena dia dikarang oleh dua orang jalal. Yang satu namanya Jalaluddin Asyuyuti. Yang satu lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau yang satu ini ketika mengarang tafsir ini baru setengah dia menafsirkan atau membuat tafsir Jalalain ini. Dia meninggal dunia. Belum habis karangannya. Belum habis tafsirnya. Maka ketika Jalal yang pertama ini meninggal dunia disambung lagi oleh Jalal yang kedua. Maka tafsir itu dikarang oleh dua orang Jalal akhirnya. Dikenallah Jalalain gitu ya. Nah, sementara Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir yang paling kecil saya bilang tadi. Tafsir Jalalain. Dia bilang begini. Mendefinisikan Ar-Rahman sama Ar-Rahim dia bilang begini. Sampai saya hafal kalimat itu. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am. Kata dia. Itu tafsir ini cuma tafsir yang kata ini maksudnya ini. Kata ini maksudnya ini. Cuman tafsir kata per kata. Jadi Ar-Rahman maksudnya begini. Ar-Rahim maksudnya begini. Tidak melebarkan dan tidak luas tafsir itu. Jadi kalau orang baca baru tafsir Jalalain kemudian khatam. Masih kecil pandangannya. Karena Jalalain ini hanya menjelaskan tentang makna kata ini begini. Tapi dia perlu. Kenapa perlu? Karena yang namanya bahasa atau kata itu. Kata sementara ulama makhluk. Makhluk dalam pengertian dulu pernah dipakai, dulu pernah ada, suatu masa nggak ada lagi. Maka orang-orang zaman sekarang ini harus punya tafsir itu untuk memahami kata ini dulu dipakainya buat apa. Karena bisa jadi kata yang dulu itu digunakan, kata sekarang ini sudah beda lagi pemahamannya.
Kalau orang cuma belajar terjemah doang, tekstual, ini bahayanya nih tekstual ini nih. Kalau cuma memahami tafsir atau terjemah secara tekstual, betapa agama ini amis dengan darah. Betapa agama ini jadinya kejam. Nah, coba Bapak pertimbangan nih, kalau ada ungkapan begini. Nabi bilang, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua kekafiran. Gitu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua kekufuran. Gitu. Kalau ada orang yang baca teks ini zaman sekarang, dia baca terus kemudian aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua bentuk-bentuk kekafiran. Kira-kira dalam daya imajinasi orang sekarang kata memerangi itu apa? Ya? Perang kan? Ada pembenggalan, pembunuhan, ketemu orang kafir, bunuh. Karena kita diperintahkan memerangi kekafiran. Sekarang saya coba bawa Bapak ini. Kalau Bapak kita punya program memerangi buta huruf. Yang kita kerjakan apa kira-kira ini? Hah? Orang kita tanya, bisa baca enggak? Enggak, penggal. Ya kan? Bisa nulis enggak? Enggak, bunuh. Kenapa? Perintahnya merangin buta huruf soalnya. Tapi ketika kita menyatakan kita memerangi buta huruf, yang kita lakukan apa? Bikin sekolah gitu loh. Yang itu baru namanya memerangi buta huruf. Bikin sekolahan. Bikin pengajaran agar orang bisa baca, bisa nulis. Itu mana memerangi buta huruf. Kalau ada tulisan kita diperintahkan memerangi dan memberantas kemiskinan. Kira-kira apa yang kita kerjain? Ya kalau dibilang memerangi, habis tuh orang miskin. Begitu bawa gerobak, pinggirin, penggal. Habis sama keluarganya tuh. Karena kalimatnya memerangi kemiskinan. Tapi ketika kita memahami kata memerangi kemiskinan itu adalah upaya bikin lapangan kerja yuk supaya dia bisa kerja nih. Itu namanya memerangi kemiskinan. Kalau kita baca teks Nabi Muhammad bilang aku diperintahkan oleh Allah memerangi kekafiran. Ya cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mengajarkan Islam yang benar kepada mereka. Gini loh. Sehingga akhirnya mereka berubah jadi keyakinan lama, berubah jadi keyakinan baru. Itu memahami teks tanpa melihat konteks atau tidak melihat bahasa itu dulunya kayak apa. Repot kita ini. Nah yang sekarang berkembang kayak begitu. Pesantren enggak, belajar bahasa Arab enggak, modalnya terjemahan semua. Dakwah habis nih Islam jadi jelek gara-gara mereka itu tuh. Makanya kalau mau dibikin ustadz-ustadz itu harus sekolah dan kemudian punya lisensi, saya setuju itu. Kenapa? Supaya Islam balik yang benar lagi. Ngerti bahasanya, tahu maknanya, punya kitabnya. Gitu. Segala sesuatu bid'ah enggak dikerjakan oleh Nabi. Bid'ah, Nabi enggak nyuruh. Itu buku-buku hadis bid'ah semua itu. Orang Nabi bilang jangan kamu tulis apa yang aku ucapkan ya kecuali Quran. Boleh nggak nulis hadis itu? Nggak boleh nulis hadis itu. Jangan kamu tulis semua yang aku ucapkan. Yang tulis Quran aja. Nggak boleh nulis buku hadis itu. Sekarang belajar bid'ahnya dari hadis sebuah produk yang nggak boleh. Kan ngaco ini model orang-orang model begini nih. Ya. Karena kebutuhan hadis ditulis. Karena kebutuhan meskipun Nabi melarang. Larangan itu dipahami supaya tidak berbaurnya antara firman Allah dengan ucapan Nabi dulu. Tapi kalau firman Allahnya sudah selesai dan rampung dibukukan, ucapan Nabi kita boleh tulis gitu. Nah ini kan bahayanya orang-orang model-model kayak begini nih, belajar agama tapi tidak mendalami kaidah agama. Yang kita pahami dalam agama ini sebenarnya bukan agama, pandangan kita terhadap agama itu gitu. Nah akhirnya kata Imam Jalaluddin ini gitu. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Mun'im si pemberi nikmat. Bijalailin ni'am dengan nikmat yang sangat universal. Jalailin ni'am. Ar-Rahman adalah dia Allah yang maha memberikan nikmat yang sifatnya universal. Sedangkan Ar-Rahim, Al-Mun'im, bidaqaiqin ni'am. Lihat tafsirnya tuh. Gitu ya. Kata ulama ini. Sedangkan Ar-Rahim itu yang memberikan nikmat yang lebih spesifik. Gitu. Nah dia mencontohkan. Bapak ibu setuju dengan tafsir ini boleh gak setuju juga gak apa-apa. Kenapa saya bilang gak setuju gak apa-apa? Karena pandangan ulama.
Yang kita nggak boleh setuju, yang harus setuju itu Quran nggak pernah salah. Tafsir orang terhadap Quran bisa beda-beda gitu. Nah, tafsir ulama yang saya angkat satu ini karena dari kitab klasik yang cukup populer, Al-Mun'im Bijala'in Ni'am, yang namanya Rahman itu pemberi rahmat yang sifatnya universal. Jadi kalau gitu contohnya gini nih. Kita jadi manusia nih semuanya nih. Ini adalah produk dari Ar-Rahman yang memberikan nikmat sifatnya universal. Jadilah kita manusia ini nih. Tuh semua jadi manusia. Saya manusia, Bapak Ibu manusia, semua manusia. Maka semua manusia ini dipahami dari Ar-Rahman itu merupakan produknya Ar-Rahman. Dia tercipta karena rahmat Allah yang universal. Tapi Ar-Rahim Al-Mun'im Bidaqa'iqin Ni'am. Nikmat Allah yang lebih spesifik lagi kepada si orang itu. Kalau sudah diciptakan jadi manusia, kemudian ganteng, cakep, kaya, baik. Nah dia udah dapat Rahman plus Rahim. Gitu. Udah dapat Rahman karena manusia. Ganteng pak, kaya, baik. Kalau gitu dia gabungan. Sudah dapat Rahmannya, dapat Rahimnya juga. Cuman kalau udah diciptakan jadi manusia, udah jelek, miskin, apes, itu udah Rahman doang tuh. Rahimnya nggak dapat. Kenapa? Karena bentuknya cuma jadi manusia doang, nikmatnya nggak banyak. Begitu pemahamannya. Kalau mau setuju dengan paham itu, ya boleh, silakan, kan paham. Tapi saya lebih setuju dengan paham ulama lain. Nah, ulama lain nih, kita menghargai pandangan ulama. Tidak menjelekkan dan menyalahkan ulama lain. Gitu kalau ngaji agama itu tuh. Ya, sebab semua berhak untuk menyampaikan pandangan asal dia merupakan orang yang punya keahlian dalam bidang itu. Sebab belajar agama ini bukan pada 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 tambah 2 hasilnya 10. Sementara ulama berkesimpulan. Tapi kita belajar agama itu 10 itu hasil tambahan berapa kira-kira? 10 itu tambah berapa? 1 tambah 9. Bisa. 5 tambah 5. Boleh. 6 tambah 4. Boleh. 3 tambah 7. Boleh-boleh aja. 8 tambah 2. Boleh. Yang penting hasilnya 10. Begitu agama itu. Kalau belajar eksak itu 1 tambah 1 pasti 2. 3 pak. Nggak bener udah. Kenapa? Eksak. Ya, tapi kalau belajar agama semua kemungkinan ada. Semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin sekarang ini orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji nih. Termasuk di sini Ustadz Ali berangkat. Itu orang berangkat haji dengan bahasa yang berbeda, dengan cara ibadah yang enggak sama, tumplek pada satu tujuan. Masjidil Haram, Ka'bah. Maka kita ribut di sini persoalan jilbabnya, persoalan auratnya. Begitu kita sampai ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji atau setidaknya umroh. Begitu tawaf, batasan-batasan aurat udah beda. Tapi semuanya tawaf. Orang Indonesia ini paling ketutup. Ya, udah kakinya pakai kaos kaki yang perempuan tuh. Tangannya ditutup lagi pakai penutup tangan tuh. Kan ada nih yang perempuan Indonesia nih, yang tutup pakai tangan gitu tuh. Indonesia tuh ditutupin tangannya tuh. Maka kalau ada lagi saya atau umroh terus kemudian perempuan, udah pasti tuh orang Indonesia udah. Yang pakai tutupan tangan tuh jalan gitu. Udah pasti orang Indonesia itu. Kenapa saya pastikan orang Indonesia? Karena penutup tangannya nggak ada dibeli di Arab. Yang adanya di Tamrin City atau Tanah Abang, itu produknya tuh. Ya, kalau ada yang kemudian Pak, turun tangan saya hilang, kira-kira di sini ada nggak Pak yang jual? Nggak bakalan ada Bu. Ibu belinya di Tamrin City kan, gitu. Ibu belinya Tanah Abang kan, gitu. Ini nggak ada. Kenapa? Karena memahami telapak tangan dalam versinya Indonesia, telapak cuman ini. Yang ini bukan telapak Pak, ini namanya punggung tangan. Maka kalau perintahnya tutup auratmu pada saat sholat kecuali yang terbuka muka dengan telapak tangan, kita orang Indonesia memahami ini ditutup, ini kebuka. Maka kita cari alat untuk nutupnya. Jadilah orang Indonesia model begitu. Gitu. Indonesia banget itu. Sampai petugas-petugas haji Arab sana tuh suka marah sama orang Indonesia model gini nih.
Haji, haram, haram, haram. Tangannya suruh buka. Haram haji, haram. Kenapa? Karena orang Arab memahami kata telapak tangan itu zahiron wa batinan. Yang ini namanya telapak, ini telapak. Gitu. Ya nggak ada ini telapak, ini punggung tangan, ini mah telapak, ini telapak. Kafun tuh segini. Illal wajha wa kaffaini ya segini. Kalau yang ininya namanya rohatun, ini dalamnya baru. Tapi kalau asas bahasa Arabnya bilang kecuali wajah dengan dua telapak tangan, ya ini sama ini. Kalau gitu kalau sholat itu ini kelihatan, ini kelihatan. Jangan ditutupin. Maka ketika perempuan Arab melaksanakan sholat, tangannya kebuka. Pakai bajunya abaya. Gitu. Udah beda kan? Tapi ketika dia melaksanakan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tawaf, sa'i, semuanya tertuju kepada Tuhan yang satu. Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi orang India. Kalau orang India udah pakai cuman kerudung doang, rambutnya kemana-mana gitu. Dia sholat tuh orang India tuh. Kakinya dia cuma pakai celana panjang agak longgar, kakinya sampai dengan mata kaki kebuka dia kalau sholat itu. Ya, Indonesia mana mau udah pakai sarung kalau keangkat sedikit turunin agak ke bawah biar telapak kakinya ketutup. Orang India udah pakai celana, telapak kakinya kelihatan, tumitnya kelihatan, mata kakinya juga kelihatan. Dia sujud, kakinya kelihatan tuh orang India, mana pecah-pecah. Gitu. Pak Ustadz ngeliat aja kalau lagi musim haji Pak. Udah berbaur itu di Masjidil Haram udah berbaur udah kita mau sholat di mana aja udah kalau terlambat itu di mall segala macam udah bisa jadi satu masa kesiangan ataupun mungkin udah padat gelar udah di depannya perempuan terpaksa kita gelar di sini. Satu masa gelar sudah di belakangnya orang India begitu sujud astagfirullahaladzim pecah-pecah. Akhirnya kelihatan Indonesia nggak bakal kelihatan mau pakai kaos kaki. Tapi bukankah dia sujud kepada Allah Tuhan yang sama saya sembah dengan dia? Sama. Makanya kalau orang pernah haji, pernah umroh masih meributkan persoalan perbedaan-perbedaan furu'iyah nih. Aduh nih hajinya gimana sih nih gitu. Umrohnya kayak apa? Cuman ngukur persoalan Indonesia doang. Yang namanya Islam bukan Indonesia. Yang namanya Islam itu mendunia semua. Dengan paham yang bisa berbeda-beda. Tapi kalau dia sudah masuk Masjidil Haram. Makanya sini kamu haji, wah nih berangkat umroh, lihat perbedaan di sini besar, tapi dibikin kecil. Perbedaannya besar, semua orang bawa perbedaan ke situ, perbedaan besar perbedaannya. Tapi begitu masuk Masjidil Haram, bedanya kecil udah, bahkan nyaris nggak ada perbedaan. Di Indonesia perbedaan kecil, gede bener akhirnya jadi besar Indonesia. Cuman beda soal tahlil nggak tahlil doang, kita itu aja masalahnya. Cuman kunut nggak kunut doang itu aja masalahnya. Ya gitu. Sementara sini kamu lihat di sini nih beda semua bawa perbedaan. Tapi bukankah semua nggak mempedulikan perbedaan karena dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau gitu kita begitu bersikap kami nggak mempedulikan perbedaan karena semua menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kunut di sini boleh yang nggak kunut nggak ngangkat tangan juga mangga muhajirin tempat menampung semua perbedaan asal semua menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengintervensi yang lain menghormati perbedaan itu. Islam kan begitu, ya sehingga saya menghormati pandangan Imam Jalaluddin Asyuti karena beliau alimnya luar biasa. Saya siapa sih? Gitu. Kalau yang saya sampaikan ke Bapak ini cuma pandangan dia, saya nukil aja bukan pandangan saya. Nggak berani saya berpandangan. Kenapa? Ilmu saya nggak ada apa-apanya. Nggak berani berfatwa. Nggak berani bilang dia salah. Saya menyampaikan Jalaluddin Asyuti begitu. Sedangkan Syekh Muhammad Abduh beda lagi bilangnya. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang tercurahkan di alam semesta ini katanya. Di alam. Kalau sudah di alam semesta ini Allah nggak peduli. Kepada siapapun rahmat itu pasti tercurah. Jangankan kepada orang beriman. Yang kafir pun dicurahkan rahmat itu. Gitu. Nah pandangan ini Syekh Muhammad Abduh. Tapi kita tidak menyalahkan Jalaluddin Asyuyuti kan. Itu Muhammad Abduh kayaknya di pandangan ini lebih luas. Kayaknya lebih enak dianut.
Kenapa? Bukan sekedar dia berpandangan begitu, tetapi dia punya dalil untuk menunjukkan bahwa yang namanya rahmat itu tercurah bagi seluruhnya, nggak bisa dibatasin. Karena beliau meyakini ungkapan kalimat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 156, ada ungkapan begini. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai, dalam surat Al-A'raf ayat 156 ini. Maka Allah berfirman, azabi, siksaku itu, kalau memang ada siksaku itu, usibu bihi man asya, aku akan timpakan dia kepada yang aku kehendaki saja. Tapi warahmati, dan sedangkan rahmatku wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Saya ulang. Azabku kalau memang itu ada dan akan aku berikan, usibu bihi man asya, aku akan timpakan kepada orang yang aku kehendaki saja. Warahmati, sedangkan bandingannya dengan rahmatku, warahmati wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang azab dengan rahmat, lebih besar mana kira-kira? Besar rahmat. Kalau azab aku timpakan kepada yang aku kehendaki saja. Dibatasin itu pun kalau ada. Ya, itu kalau ada. Seringkali kita melihat bencana itu sebagai azab. Itu kan pandangan mata manusia sebenarnya sih. Kalau Allah menetapkan sebuah bencana, belum tentu itu azab kepada satu kaum. Belum tentu. Bisa jadi itu rahmat. Gitu. Jadi kita memandang azab itu, azab lebih besar dari rahmat. Dibalik. Asal ada musibah, dasar emang habis semua disiksa oleh Allah. Gitu. Bencana alam, gempa bumi, Cianjur. Oh itu Pak, udah LGBT, udah ada kristenisasi, habis semua disiksa oleh Allah. Itu gitu. Kita kan kalau beragama jadi hakim garis. Asal ada apa, ini hakim garis kita ini nih. Gitu ya, hakim garis. Tuh kena siksa, tuh kena azab, tuh kena siksa, tuh kena azab. Apakah kita mengenal Allah yang memberikan itu kepada satu kaum? Nggak kenal kita. Gitu ya. Bisa jadi bencana alam itu rahmat bagi semestanya, bagi sekitarnya. Kelihatan kita sebagai siksa, iya bisa jadi. Tapi Allah mengenaki rahmat. Gunung meletus, azab. Kita bilang begitu. Padahal bisa jadi rahmat. Kenapa? Karena dia harus mengganti sesuatu yang lebih baru lagi. Ya, betapa Merapi dulu meletus dia, ada korban, kemudian harus mengungsi. Berapa tahun kemudian kita ini sekarang balik ke Merapi, lihat tuh. Setelah beberapa tahun yang lalu tuh dengan meletus hebat luar biasa, sekarang datang ke situ. Bekas tempat-tempatnya jadi tempat wisata. Ya. Mengganti pohon-pohon yang baru, tempat wisata yang baru. Bukankah pasirnya berlimpah? Ambil. Itu. Bukankah kita akan membongkar rumah kita kalau sudah kelihatan tidak bagus untuk lebih nyaman? Bongkar, rubuhin, bangun lagi yang baru. Bukankah begitu cara Allah? Tapi kita selalu saja bilang azab, siksa. Gitu. Dengan ukuran kita. Padahal kita nggak kenal yang ngasih loh gitu. Kan kita, bahkan kita bagi saya suka ketawanya. Kita ini kadang-kadang lebih semangat dari Tuhan untuk menghukum. Kita lebih semangat menghukumnya. Tuhannya enggak gitu loh. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, menangguhkan siksa, mengampuni, memaafkan. Nama-nama Tuhan semua tuh. Tapi kalau kita ada orang baru sekali salah, siksa, azab. Semangat bener kita kalau dibilang siksa itu tuh. Ya, melebihi semangat Tuhan dalam mengazab. Padahal kalau lihat ayat ini nih, kalau memang ada azab, aku batasin hanya kepada yang aku mau. Tapi kalau bilang rahmat, warahmati wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat itu luas. Semua dapat. Persoalan iman atau tidak iman bukan ukuran dapat rahmat, udah semua dikasih. Ya. Seekor kambing
seekor kuda kata Nabi, setelah dia melahirkan anaknya, kemudian si induk kuda mundur, kemudian menjilati anaknya, itu rahmat Tuhan kepada kuda itu. Kenapa dia mundur? Takut keinjak anaknya. Nah, itulah rahmat Tuhan. Jadi jangan batasin rahmat Tuhan itu. Rahmat Tuhan terlalu banyak. Wasi'at kulla syai'. Meliputi segala sesuatu. Dan Allah tidak memilih-milih. Semua dikasih. Ada orang non muslim gak ibadah, gak sholat, tambah gak keyakinan. Rezekinya lancar Pak. Maka dapat rezekinya itu bukan karena imannya. Karena rahmat Allah berkaitan dengan usahanya. Usahanya tergantung. Kalau usahanya dunia, ya dikasih dunianya. Kalau usahanya akhirat, ya dikasih akhiratnya. Mereka usaha dunianya dia kaya. Karena usaha dunianya. Sementara kita Pak yang udah di masjid, terus kemudian tahajudan, duha, sampai punggung kita bungkuk. Rezekinya gini-gini aja Pak. Ya karena memang gak keluar di masjid aja ya bongkok. Gitu. Ya aja bongkok. Tapi kalau untuk urusan akhirat kamu dapat pahala di sini nih. Tapi kapan Pak dapatnya? Kamu mintanya akhirat kan itu. Ya dapatnya nanti di akhirat. Kalau mereka dapatnya jalan pagi-pagi sekarang udah buka toko, jalan buka sekarang dunia, dia dapat dunianya. Itu jadi Allah nggak batasin. Kamu minta apa? Dunia dikasih dunia, akhirat dikasih akhirat. Semua dapat rahmat Allah. Jadi Allah tidak pernah membatasi rahmatnya, gitu ya. Ya tidak kemudian mengelompokkan rahmat hanya ini dikasih. Enggak. Rahmat tidak hanya sekedar berdasarkan suku, ras, agama, bahasa. Enggak. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita ingin meladani Allah yang sifatnya Ar-Rahman sesuai dengan pandangan Syekh Muhammad Abdu ini. Yang saya senang bahkan saya lebih mensosialisasikan pandangan ini walaupun tadi saya tetap ngutip pandangan Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa? Supaya paham kita dari dulu udah ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi hormatnya ulama itu tuh. Jadi kalau yang namanya ulama beneran itu adalah ulama yang menghormati ulama lain kalau pandangannya berbeda. Baru ulama namanya. Ya, kalau ada ulama dengan ngenyek kemudian menyalahkan pandangan orang lain, bukan ulama dia. Terlalu picik ilmunya, gitu ya. Namun dari awal udah jangan. Saya contohkan nih, kalau Bapak buka buku ataupun kitab kuning takrib Fathul Qorib itu pesantren tuh pesantren. Ya baca. Maka baru buka bukunya aja tuh bab air aja udah ulama beda-beda. Baru bab airnya aja udah beda-beda. Kalau ulama bermazhabkan umum Syafi'iyah bilang bahwa kita makruh kalau menggunakan air yang dipanaskan matahari. Ma'ul musammas katanya. Gitu. Ma'un makruhun airnya apa namanya? Tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu bahasanya gitu. Suci mensucikan tapi kalau dipakai makruh. Apa? Air yang kena panas matahari. Suci mensucikan tapi makruh isti'maluhu. Tapi kemudian dibaca di bawahnya ada ulama kalau nggak salah kalau nggak Nawawi atau Rafi'i dibilangnya nggak apa-apa nggak makruh. Bayangin baru buka kitab itu ada dua pendapat yang bilang makruh, ada yang bilang nggak makruh. Bukankah itu sejak dulu ada? Ya. Jadi teramat picik gitu kita ini, teramat sombong kalau kita menafikan pandangan-pandangan ulama lain. Udah gitu kita juga orang yang nggak mampu mengambil hukum bahasa Arab enggak. Bahkan pakai jilbab juga baru 2 hari. Gitu. Udah ini bodoh kayak itu haram segala macam. Udah berani fatwa gitu itu tuh. Ya. Saya kayak gitu. Jadi itu udah. Bahkan lagi masuk lagi Pak Ibu menariknya tuh. Ketika saya karena ngajar kitab kuning ke anak-anak itu tuh. Ketika belajar sesuatu atau dari bangkai bisa jadi halal asal disamak katanya. Kulit. Jadi kalau ada kerbau mati terus kemudian bangkai itu. Tapi masih bisa dimanfaatin. Bisa. Caranya gimana Pak? Tuh kata ulama bilang. Udah kulitin saja. Dagingnya dibuang. Kasih buaya kek. Kasih apa kek. Terserah jangan dimakan orang. Nah kulitnya bangkai ini dijemur. Disamak. Dia nanti jadi suci itu. Gitu. Kenapa? Sebab dalam agama Islam. Kulit bangkai itu kata Nabi bisa suci asal disamak. Suci udah.
Nah begitu dalilnya, suci. Kalau disamak, dagingnya buang, kulitnya ambil, jemur, dibersihin, disamak, dia suci nantinya. Nah dari mana kita tahu itu suci? Nabi bilang begitu, kalau kulit bangkai itu disamak jadi suci dia. Suci kan? Cuman batasan sucinya sampai mana? Nabi nggak nyebut. Akhirnya Imam Nawawi bilang bahwa yang namanya suci itu hanya sebatas kalau kita pakai buat sejadah nih. Tadi kan kulit bangkai udah disamak. Terus kita udah bersih, terus sholat di atas kulit itu. Boleh, karena suci. Dipakai buat tempat Quran, boleh, karena suci. Dipakai buat tempat air, karena dulu kan tempat air pakai kulit. Nggak ada botol-botol kayak zaman sekarang itu. Pakai kulit, terus diisiin airnya, boleh. Padahal asalnya kalau kenapa? Karena sudah disamak jadi suci. Tapi nggak boleh dimakan. Gitu, nggak boleh dimakan. Meskipun kalau kulit bangkai disamak suci, jangan dimakan. Ada ulama lain bilangnya, karena kalimatnya suci, kulit bangkai itu kalau disamak suci. Mau dibikin kerupuk kulit dimakan juga nggak apa-apa. Ada ulama kayak gitu. Ya, nah mereka berpandangan karena dari kalimat kalau disamak suci kan gitu udah. Sucinya batasan sampai mana ada nggak? Nggak ada. Akhirnya saya ngajarin ke anak-anak saya. Kalau Papa sih ini dua pandangan nih ya, gitu. Ke anak-anak tuh boleh tuh, dua-duanya ada tuh. Tapi Papa lebih senang cuman sampai jadi ini aja lah kulit gitu tempat sholat. Kalau dibikin kerupuk kulit mah jangan. Itu kenapa? Hati-hati aja kita. Walaupun ada ulama yang membolehkan kita nggak pakai lah, pakai ini aja. Tapi salah nggak dia? Nggak salah. Cuman kita nggak pakai pandangannya. Yang kita pakai yang ini. Gitu ngajarin kitab itu. Menyampaikan pandangan-pandangan tapi kita milih. Yang satu yang seret, yang ini. Tapi yang pernah berpendapat begitu, jangan salahin kita ini siapa kita ini. Gitu. Ya. Mereka dari awal udah ngaji 7 tahun, udah hafal Quran, hadis dihafalin, bahasanya luar biasa para ulama itu. Masih kita salahin. Sementara kita belajar bahasa juga enggak. Baca ayat Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum aja enggak ketemu-temu sampai 3 kali benar mandir. Tapi nyalahinnya luar biasa. Di mana gitu kesopanan kita ini dalam berilmu gitu ya. Ya. Jadi Ar-Rahman, saya lebih senang kepada ungkapan Syekh Muhammad Abduh karena kalau kita meneladani Allah Ar-Rahman itu, kita akan memberikan rahmat atau mencontoh Allah memberikan rahmat kepada semesta alam. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang menyebarkan rahmat Allah yang dititipkan kepada kita. Itu namanya baru Abdur Rahman gitu loh. Rahman itu memberi kepada segala sesuatu. Gitu, semua dikasih. Maka kalau ada orang namanya Abdur Rahman adalah orang yang akan memberikan segalanya kepada yang lain tanpa harus pilih Anda muslim atau kafir. Enggak. Karena kalau Allah sudah memberi rahmat tidak milih kamu muslim atau kafir. Itu. Kita kurban dagingnya kelebihan nih Pak. Boleh nggak bagi kepada orang non muslim? Boleh. Kenapa? Rahmat itu bagi mereka. Oh dia non muslim Pak. Lihat. Yang punya syarat untuk berkurban itu yang kurban. Yang kurban harus Islam, harus balik, harus berakal. Yang kurban. Yang nerima nggak ada syaratnya dia. Gitu. Ya. Jadi syarat lebih kepada kita si pelaku, si penerima dagingnya gimana? Kasih aja kalau kita udah overlap di sini udah banyak orang fakir miskin non muslim kelaparan Pak, kasih aja. Begitu sementara ulama. Zakat biasa kasih aja. Kenapa? Rahmat Tuhan itu. Ya, kita enggak bisa Pak. Muslim haram. Haram lagi. Akhirnya kita mengkerdilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kecil ayat itu jadinya. Kenapa? Karena kita mengkotakannya cuma buat kita aja. Jadi kita ini mau jadi bangsa ataupun umat yang eksklusif. Orang lain gak bisa. Kita aja yang benar. Gitu. Kita aja yang berhak. Kita. Padahal bukankah Allah bilang tadi. Warahmati wasiat kulla syai'. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kecuali kamu memang menjadi rahmat bagi semesta. Kehadiran Nabi Muhammad menjadikan binatang-binatang lebih dimanusiakan.
Sampai Nabi bilang begini, kalau kamu ngasih unta itu beban atau nasi keledai itu beban, jangan berat-berat banget loh. Gitu. Ya, kesian dia punya daya angkutnya, kurangin itu, kelewat berat itu. Bukankah dia sebagai makhluk yang mengangkut punya rasa? Maka Nabi bilang, tuh keberatan, turunin. Dia juga punya daya angkut, nggak boleh segitu dikasih semua. Bukankah binatang dapat rahmat itu karena Nabi? Kalau kamu menyembelih binatang, tajemin dulu pisaunya. Gitu. Supaya dia tidak nyeri atau kelewat lama kamu sembelih karena pisaumu tumpul. Kalau pisaumu tajam, sekali tarik lehernya putus. Tapi kalau pisaumu tidak tajam, berkali-kali lehernya tidak putus. Kasihan dia. Bukankah jadi rahmat itu? Kalau kamu nyembelih, etikanya, sembelihlah hewan yang kamu mau sembelih, jangan diperlihatkan kepada teman-temannya. Itu ada jagal khusus, tempat ini untuk nyembelih ya, yang lain di sana jangan dikasih lihat. Ini enggak, kita motong depan temennya, potong aja. Modar loh, tuh gitu. Nah, itu rahmat gitu. Ya, nah gitu. Terus lagi kalau kamu mau mengasah pisaunya, kalau kamu mengasah pisaunya, jangan di depan binatang yang mau dipotong. Kan rahmat ini ya, sepele tapi rahmat. Kambingnya dicancang, kebunnya dicancang sini, kita ngasah sini. Ya, dia juga punya perasaan. Makanya kenapa daging luar negeri ketika disembelih itu enak dan bagus? Karena dia menghormati binatangnya. Ya, potongnya, bawanya pelan-pelan. Serasa nggak kepengen dipotong dia, terus taruh di tempat yang dibikin secara otomatis, diputerin pelan, sembelih, hasil laginya bagus. Kita udah diubur-ubur, ya berubuhnya rame-rame, sapi satu, 2 kampung yang ngerubuhin. Stres dia, begitu dipotong, daging jelek akibatnya. Gimana letak manusia kita? Kita bikin alat, bikin upaya, gitu. Nah, bukankah kehadiran Nabi itu sebagai rahmat? Binatang aja dapat rahmat kayak begitu loh. Binatang ke binatang itu. Ya, sampai orang-orang yang miara kucing itu, ada seekor kucing yang mati karena kamu kurung. Meskipun rajin sholat, neraka bagi orang itu. Bukankah itu rahmat namanya? Jadi kalau gitu, kalau ada orang mau meneladani sifat Allah Ar-Rahman, yang menurut ulama ini adalah rahmat Allah bagi semesta alam, maka jangan pelit menebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan pelit menebarkan apapun yang kita punya. Entah makanan, minuman, ilmu, pengetahuan, berikan kepada orang lain. Jangan pelit kita menikmati. Karena kalau kita sudah memberikan kepada yang lain tanpa pilih kasih, tanpa membatasi ras, suku, dan agama, kita adalah orang-orang yang berupaya untuk meneladani Allah Ar-Rahman, yang memberikan rahmat kepada semesta alam, tidak pernah pilih-pilih. Nabi juga demikian. Sedangkan Ar-Rahim, kalau kita mau sepakati, ulama ini bilang itu rahmat Allah di akhirat nanti. Rahmat Allah di akhirat. Bukan bagian kita untuk ngatur. Rahmat Allah di akhirat. Bisa jadi orang yang kita duga masuk neraka karena rahimnya Allah, jadi masukkan dalam surga. Allah yang kuasa, bukan bagian kita. Gitu. Kalau zaman dulu ketika saya kecil, yang paling ditakuti dan sering kali disebut adalah orang-orang yang makan hak anak yatim, katanya gitu. Itu banyak tuh. Ya, itu makan anak yatim. Kalau sekarang kita udah lebih buas lagi, makan hak Tuhan, hak Allah itu. Kita lebih buas lagi, makan hak Tuhan. Hak Allah menempatkan manusia dalam surga dan neraka kan hak Allah. Kalau kita sekarang, neraka lo, udah duluan kita, Tuhannya belum, kita udah duluan. Bukankah kita ini lebih buas dari orang dulu? Sampai-sampai bukan hak anak yatim lagi yang kita makan. Hak Tuhan aja udah kita makan. Karena menerakakan orang dan mensurgakan kita sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan pembelajaran welas asih kepada kita semua. Rahmatilah ataupun bersikap seperti rahmat Allah. Apalagi bernama Abdur Rahman. Dia hamba Allah Ar-Rahman yang tidak pelit memberikan apapun kepada siapapun tanpa pilih kasih dan punya ini itu berdasarkan ras, agama dan segala macam. Enggak. Karena Allah dengan rahmannya memberikan segala sesuatu di alam semesta ini. Nabi menjadi rahmat bagi alam semesta. Melandani Rahman Allah, menjadilah manusia yang bisa menebarkan kedamaian dan apa yang kita miliki untuk bisa dirasakan oleh semesta alam ini.
Demikian Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kemampuan saya untuk mengantarkan pandangan ulama. Nggak sanggup lebih dari itu, walaupun banyak dia. Tetapi saya terkesan dengan ini tanpa menyalahkan pandangan-pandangan yang lain masih banyak. Tapi yang enak yang saya sampaikan, yang ini sepertinya. Mudah dicerna dan akhirnya peneladanannya lebih mudah. Ini yang bisa saya sampaikan, ada 1-2 pertanyaan seperti biasa. Mungkin dari sebelah kanan saya lebih dulu biar gampang saya ngelihatnya. Gitu, silahkan. Kalau nggak ada, saya pindah ke depan. Di belakang itu sebentar, di belakang Pak Ramlan. Ada? Bapak nanya? Silakan Bapak. Mungkin agak dekat kali Pak Storing dengan ini nih. Nah, agak pindah ke tembok sini deh, biar agak jauhan ya. Siap. Siap. Kesini deh Pak. Ya masih dekat, masih Storing dia, maaf. Ya. Cara Rasul. Ya, 70 ulama ya. Assalamualaikum. Begitu tingginya ilmu dijunjung oleh agama ini, sampai-sampai ada ungkapan Quran atau ada firman Allah bilang begini Pak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Sehingga iman bersanding dengan ilmu. Terus kemudian saking begitu tingginya ilmu sampai-sampai Allah bilang berulang tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Gitu ya. Tanya kepada mereka yang ngerti. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak tahu gitu kan. Kalau gitu ada orang punya ilmu. Ketiga, sebegitu tingginya ilmu dan ilmuannya sampai-sampai ada ungkapan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Nah, ayat dan hadis tersebut cukuplah saya sampaikan ke Bapak betapa Islam menjunjung tinggi keilmuan itu. Tinggi ilmu itu. Cuman siapa yang berhak menyandang itu? Orang yang punya ilmu. Bukan pada garis keturunan. Bukan. Bahkan Nabi memuliakan pada sahabat-sahabatnya. Tanya si itu, tanya si anu. Gitu. Bukankah ilmu itu namanya? Sehingga siapapun yang punya ilmu, dia tinggi di hadapan Allah. Tapi yang jelas Allah berkata, siapa ulama itu, yang punya ilmu itu? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama nggak boleh dibatasi sebatas orang yang punya keilmuan agama. Itu bagian dari ilmu namanya. Ilmu yang membuat orang itu takut kepada Allah. Maka orang yang punya ilmu yang mengantarkan dia takut kepada Allah. Itu ulama namanya. Dalam versi Quran. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Jadi ilmu yang mengantarkan dia takut kepada Allah. Itu ulama. Sehingga yang caci maki si sana, sini segala macamnya. Bukankah dia tidak takut dengan hukum Allah karena caci maki itu?
Kita seringkali diskusinya nih kalau udah bab tentang najis. Kita paling takut dengan najis babi, dengan najis anjing. Kita itu karena masuk dalam paham najis mughalladhah, najis berat itu. Jadi akhirnya kita membenci dan tidak menyukai anjing karena najisnya berat. Tapi seberat-beratnya najis anjing dengan babi, kalau kamu dijilat anjing atau terkena najis babi, cara bersihnya gimana? Cara bersihnya gimana? 7 kali. Ya kan? 7 kali itu diambil 1 gayung gitu. Jadi kalau ada air ngocor terus, Bapak giniin sejam aja itu baru sekali namanya meskipun sejam dikocorin. Gitu. Jadi caranya gimana? Habis dikocorin, tarik, masukin lagi, tarik lagi, masukin lagi. Itu namanya 7 kali siraman gitu. Ditambah 1 lagi pakai pasir, tanah. Gitu. Bukankah itu najis berat, najis anjing? Tapi seberat-beratnya najis anjing, seberat-beratnya najis babi bisa dibersihin gak pakai air? Bisa. Tapi kalau mulut kalian, mulut kita menyakiti perasaan orang lain, air mana yang bisa ngebersihinnya? Lebih najis mulut kita ini nih. Ya. Kita takut sama najis bau, segala macamnya. Tapi kita gak pernah takut dengan mulut kita kepada orang lain. Pernah gak mikir kayak gitu? Ya. Padahal kalau kamu sudah merasakan atau menyakiti perasaan orang lain, susah umatnya, susah. Maka saya tidak menyangkal kalau ada kemudian ungkapan begini, ini kertas lurus. Lurus nih. Sekarang gini ya. Terus saya mau rapikan lagi. Lurus gak? Enggak ya? Meskipun terbuka begini ada lecaknya dibanding yang tadi. Begitulah hati manusia itu. Kalau kamu sudah menyakitinya, saya minta maaf Pak. Masih ada goresan-goresan banyak nih. Gitu. Masih banyak goresan-goresannya nih. Gitu. Coba bayangin kita itu. Dikasih podium sebentar aja, kasih kemudian mic aja, habis orang dimaki-maki sama dia ini. Ya, belum tentu itu kesalahan. Bahkan kebijakan dia dengan kebijakan orang lain bisa jadi berbeda gitu. Jadi kalau gitu yang disebut dengan ulama itu bukan berdasarkan nasab, bukan saya tidak menghormati Habib. Guru-guru saya banyak yang Habib. Sampai-sampai kehabibannya menyebabkan dia nggak mau dipanggil Habib, nggak mau. Ya, maunya dipanggil nama aja udah. Itu buat saya sama keluarga, nggak usah. Banyak kiai-kiai saya nggak kepengen dipanggil kiai, panggil aja Pak. Gitu. Kenapa? Saya takut dengan itu. Gitu. Nah kalau gitu, kalau sudah takut dengan itu, ilmunya mengantarkan dia takut kepada Allah. Nih ulama nih. Yang kalau ngomongnya teduh, nyampainya enak, kita diajak berpikir, ada perbedaan, hormatin yang beda. Bahkan mengajarkan para santrinya, kamu gak ada apa-apanya dibanding kiai itu. Gitu. Mereka udah hafal Quran duluan sebelum kamu lahir. Ya. Mereka udah ngaji duluan sebelum kita jadi ustad. Gitu. Ah itu lama tuh. Ya. Apapun dari Habibkah atau non Habibkah itu. Jadi ketinggian ilmu dalam Al-Quran itu adalah yang mengantarkan siapapun kepada takut kepada Allah. Bapak arsitek, takut dengan Allah. Bangunannya sesuai dengan ilmu Bapak, jangan dikorupsi semennya. Gitu. Ya, hancur bangunan. Bahkan binatang itu makanannya lebih mulia dibandingkan kita, karena kalau dia makan rumput ya rumput aja udah sama mati makan rumput. Kalau kita makan semen, pasir ditelen, semen dimakan, koral habis gitu. Kita lebih puas dari binatang itu. Jadi kalau gitu bukan pada detailnya, tapi keilmuan yang mengantarkan dia kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama dalam perspektif Al-Qur'an. Sehingga ada ulama yang disematkan nilai ulama oleh manusia, tetapi boleh jadi tidak ulama di mata Allah karena dia tidak takut bertanggung jawab terhadap mulut dia. Seburuk-buruknya orang kafir, Nabi tidak pernah menghina si kafir itu. Bahkan sampai kalau kamu menyakiti kafir zimmi itu sama dengan perasaan saya, perasaannya jaga itu. Orang punya rasa. Dan kita paling besar dengan rasa itu. Jaga perasaan orang. Begitu kurang lebih Bapak. Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. 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 Oke, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau balik tanya dulu nih. Takwa itu apa? Ah, takwa itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Lagi-lagi saya mengutip Jalaluddin gitu ya. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Segala perintah Allah itu kalau dilaksanakan maka si pelakunya bertakwa. Kalau larangan Allah dihindari maka si pelakunya namanya takwa. Bahasa Arabnya gitu. Kalau kita beriman kepada Allah kemudian jangan sampai Allah murka karena kita bodoh, kemudian kita belajar. Kita bertakwa nggak? Takwa kan? Kalau ada orang non muslim kemudian dia menghindar dari kebodohan dengan cara dia belajar sampai pintar, bertakwa nggak orang itu? Bertakwa nggak? Takwa ya? Karena bertakwa melaksanakan perintah Allah. Segala perintah Allah dilaksanakan, kamu jangan sampai bodoh, belajar. Dia belajar, orang non muslim belajar, bertakwa nggak? Bertakwa. Jangan sampai kamu susah, usaha sana, dia usaha. Bertakwa nggak? Bertakwa. Kalau gitu orang non muslim pantas nggak dikasih label bertakwa? Kita takut karena takwa itu kan bahasa Islam Pak, gitu bahasa Arab itu. Padahal namanya takwa itu universal, yang melaksanakan perintah menjauhi larangan namanya takwa dia. Jadi kalau Bapak bilang Allah hanya memberikan rahmat kepada yang bertakwa, iya kalau dia berjalan dengan sesuai sunatullah dikasih rahmat Allah itu. Karena dia bertakwa. Negeri-negeri yang enak, nyaman dengan keadaannya karena menerapkan hukum yang baik segala macam, negerinya makmur loh. Meskipun penduduknya nggak beriman kepada Allah. Ya. Itu daerah-daerah Eropa, negerinya makmur, peraturannya bagus, orangnya menghormati, makmur dia. Apa dia beriman kepada Allah? Enggak, tapi dia bertakwa. Dalam arti melaksanakan perintah Tuhan yang begitu sunatullahnya, jalan dia. Bersih, bagus dia. Saling percaya, nyaman dia. Tapi kalau kamu tidak saling percaya dan tidak menghormati meskipun kamu beriman, gak nyaman kamu, rahmat Allah hilang. Susah. Bapak jalan di Jepang jam 12 malam, akan nyaman aja udah. Nggak takut ada begal ini itu. Tapi coba Bapak jalan di Syria jam 12 malam. Rasanya kayak apa? Takut. Kenapa? Karena semua saling mencurigai. Gitu kan? Nah kalau Bapak bilang yang bertakwa tidak mendapatkan rahmat. Benar. Berarti rahmat itu. Cuma jangan kaitan dengan akhirat. Dunia. Siapapun yang mau bertakwa. Nah cuman kalau dia dilengkapi dengan imannya, ditambah keberkahan. Nah itu bedanya tuh. Lau amanu wattaqau. Kalau kamu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Dibuka berkahnya, tambah nilai baiknya. Gitu. Jadi kalau gitu ketika khutbah Jumat sang khotib bilang bertakwalah kepada Allah, setengahnya dijalankan kita umat Islam, setengahnya orang non muslim yang jalanin. Kenapa? Yang jalanin itu yang dagang, yang benar, yang jujur. Dia takwa. Hidupnya jujur. Jujur perintah Allah. Dia orang non muslim. Tapi jujurnya luar biasa. Dia takwa namanya. Cuman gak beriman. Nah dia dapat rahmat. Tapi nilai keberkahannya yang gak ada. Sementara ulama berkesimpulan begitu. Karena kalau amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat. Berkah.
Ya, jadi kebaikan yang sifatnya lebih panjang lagi. Begitu kurang lebih Bapak. Jadi kata takwa kita bisa sematkan kepada orang non muslim kalau dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Cuman kita umat Islam susah. Kenapa? Ini bahasa Quran Pak, khusus buat orang Islam. Begitu kita membatasinya. Yang non muslim nggak bisa Pak, nggak ada kata takwa buat orang non muslim. Padahal kalau lihat dari definisi kebahasaannya, siapa melaksanakan perintah Allah, siapa menjauhi larangannya, dia bertakwa karena definisinya kayak begitu. Kurang lebih begitu saya menjawab. Terakhir sebelah sini ada? Ibu cukup ya? Nggak, ibu mah paling ngerti, Bu. Saya cukupkan aja kalau buat ibu mah gitu ya. Kesananya lagi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.